Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah ini, anak-anak silakan mengisi kehadiran pada link Google Form yang sudah Pak Fajar bagikan di grup kelas ya. Link Google Form seperti ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang kedua, peserta didik mampu mensketsa benda 3 dimensi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan tokoh beserta wataknya. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan kembali cerita fiksi yang sudah dilihat ataupun didengar. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis permasalahan pengaruh gaya dan juga pengaruhnya. Yang keenam, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan sederhana tentang pengaruh gaya. Supaya lebih bersemangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama lagu berikut ini. Anak-anak, Pak Fajar ingin bertanya, apakah anak-anak pernah melihat meja? Ya, sudah pasti pernah ya. Bagaimana bentuknya? Ya, kotak ya, kotak. Bisa dilihat dari mana saja? Ya, betul Nak Niken. Dari samping, dari depan, dari atas bisa terlihat semua. Kira-kira meja tadi disebut benda apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul Nak Hesa. Benda 3 dimensi. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian benda 3 dimensi dan juga ciri-cirinya. Anak-anak, silakan diperhatikan benda-benda yang Pak Fajar bawa di depan ini. Yang pertama, benda ini. Yang kedua, ini. Yang ketiga, kotak kue. Yang keempat, toples makanan. Silakan anak-anak mengamati benda-benda ini. Kemudian anak-anak menuliskan ciri-cirinya, ciri-ciri benda pada buku LKPD yang Pak Fajar bagikan di grup WhatsApp. Sudah selesai menganalisisnya ya? Baik, sekarang Nak Hesa, silakan dibacakan analisis ciri-ciri benda 3 dimensi. Benar sekali yang dikatakan Nak Hesa ya. Jadi ciri-ciri benda 3 dimensi, ayo kita sebutkan bersama. Yang pertama apa, Nak? Mempunyai volume atau isinya ya, di dalamnya ada isinya, bisa dimasukkan sirup atau air yang lain. Kemudian yang kedua, dapat lihat dari depan, samping maupun atas ya, betul. Kemudian apalagi mempunyai panjang, lebar, dan juga ini apa, betul, tinggi ya. Jadi 3 ciri benda 3 dimensi. Silakan anak-anak menuliskan pada buku LKPD yang Pak Fajar bagikan di grup WhatsApp. Nah, tugas anak-anak adalah melihat benda-benda di sekitar rumah kalian. Kemudian pilihlah satu benda yang termasuk benda 3 dimensi. Kemudian anak-anak menggambarnya di dalam LKPD yang sama seperti yang LKPD waktu ciri-ciri benda 3 dimensi. Pak Fajar berikan waktu untuk menggambar atau mensketsa dalam waktu 10 menit. Pak Fajar akan memberikan contoh benda lagi. Benda apakah ini? Ya, betul sekali Nak Niken, teko. Kira-kira teko ini juga termasuk benda 3 dimensi ya? Ya betul, benda 3 dimensi karena mempunyai isi atau volume di dalamnya, kemudian dapat dilihat dari depan, samping maupun atas seperti ini. Nah, kira-kira anak-anak pernah melihat atau menyaksikan cerita Aladin dan Teko Ajaib? Ya, benar ya, Aladin dan Teko Ajaib. Silakan anak-anak melihat cerita Aladin dan Teko Ajaib berikut ini. Aladin dan lampu ajaib. Pada suatu ketika di padang pasir Arab ada sebuah kerajaan. Di sana hidup seorang penjahit miskin yang mempunyai anak bernama Aladin. Dia senang bermain di pasar bersama hewan peliharaannya, Abu si Kera.
bagaimanakah cerita Aladin dan Teko Ajaib? Menarik kan? Ya, sekarang tugas anak-anak sesuai dengan LKPD yang sudah Pak Fajar bagikan di grup WhatsApp. Anak-anak menuliskan tokoh-tokoh yang ada pada cerita Aladin dan Teko Ajaib beserta wataknya. Selesai? Bagus. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah membacakan hasil pekerjaannya. Jadi, tokoh-tokoh dalam cerita Aladin dan juga Teko Ajaib yang pertama adalah siapa? Aladin, kemudian paman Aladin dan juga siapa? Jin yang baik hati. Anak, pada cerita Aladin dan juga Teko Ajaib terdapat Teko. Kira-kira Teko Aladin atau Teko apa saja yang kita jatuhkan, apakah nanti akan berubah bentuk? Ya betul, berubah bentuk. Kira-kira kemudian mobil menabrak pohon, apakah berubah bentuk? Ya silakan anak-anak melihat video berikut supaya anak-anak lebih paham. Sudah melihat semuanya ya? Sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan permasalahan yang ada pada video tadi. Permasalahannya seperti apa? Kemudian anak-anak juga menuliskan penyebabnya dan juga solusi atau penanganan dalam permasalahan tersebut. Supaya lebih paham, kita akan melaksanakan percobaan. Nah, percobaannya seperti apa? Seperti berikut ini. Bahan-bahan pada percobaan kali ini yang pertama adalah pasir sintetis atau plastisin. Kemudian karet gelang. Ada dua bahan yang cukup sederhana. Percobaan yang pertama, kita letakkan 2 buah pasir sintetis atau plastisin. Anak-anak perhatikan bentuk awalnya. Ya, bentuk awalnya adalah seperti ini ya, seperti balok. Kita berikan gaya berupa tekanan atau dorongan pada salah satu plastisin atau pasir sintetis ini. Kita berikan tekanan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Silakan anak-anak tuliskan di LKPD. Yang kedua, kita mempunyai karet gelang. Perhatikan bentuk awalnya, ya, berupa lingkaran. Kita akan memberikan gaya berupa tarikan. Perhatikan baik-baik. Bagaimana bentuknya? Berbeda ya? Ya. Sudah praktik semua? Ya, alhamdulillah bisa semuanya ya, Nak. Sekarang tugas anak-anak sesuai dengan LKPD, silakan anak-anak menuliskan tentang pengaruh gaya yang sudah dipraktikkan. Betul yang dikatakan Nak Andi. Jadi pengaruh gaya salah satunya adalah dapat mengubah bentuk benda. Sudah pada paham semua anak-anak? Alhamdulillah sudah pada paham semua ya. Untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak tentang materi hari ini, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi pada soal kuisis yang linknya sudah Pak Fajar berikan di grup WhatsApp seperti berikut ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama adalah benda-benda 3 dimensi. Yang kedua, betul sekali, memahami tokoh dan sifatnya. Yang ketiga adalah apa tadi yang kita lakukan percobaan? Betul, pengaruh gaya. Bagaimana perasaan anak-anak terhadap pembelajaran hari ini? Pak Fajar berpesan kepada anak-anakku semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin berdoa pada siang hari ini. Ya, berdoa sudah selesai. Dari Pak Fajar cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.